saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pada merger bank syariah yang terdiri dari beberapa anggota, yakni saya sendiri Amari Sanudin, kemudian Farda Khairunisa, Firna Amelia, dan Alfarizi Ramadan, serta Sani Kurnia dan Silvi Oktaviani. Dan kemudian untuk yang pertama kali saya akan membahas mengenai merger bank tersebut, ialah apa sih itu merger bank? Merger bank adalah suatu pergabungan suatu perusahaan menjadi satu antara perusahaan satu, perusahaan kedua, dan perusahaan ketiga yang menjadi satu. Yang mana perusahaan kedua ketiga ini tidak mengaktifkan suatu aktivitasnya, tapi dia mengalihkan aktivitasnya kepada perusahaan yang pertama dan menjadi satu. Yakni menurut perkataan Abdul Muin, pengertian merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Perusahaan yang dibubarkan mengalihkan aktivitas dan kewajibannya ke perusahaan yang mengambil alih, sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami peningkatan aktivis. Abdul Muin 2003. Dan kemudian saya akan menjelaskan manfaat merger bank. Yang pertama adalah pertumbuhan atau diversifikasi. Pertumbuhan atau diversifikasi yakni ialah untuk perusahaan yang menginginkan pertumbuhan bisnis secara cepat, baik, dan dalam hal ukuran perusahaan, pasar saham maupun diversifikasi usaha, maka merger merupakan salah satu cara yang cepat yang bisa dilakukan dan merealisasikannya. Perusahaan tidak memiliki risiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman kita, yakni Tefirna. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari merger bank yang kedua, yaitu meningkatkan dana, di mana perusahaan dapat meningkatkan dana pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan dengan melakukan penggabungan dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi. Jadi semua bank itu kan mempunyai likuiditas. Saat bank itu melakukan merger atau penggabungan, likuiditas itu akan bertambah. Jadi si bank ini nggak cuma melakukan kewajiban dia aja, jadi melakukan kewajiban 3 bank, dan pastikan meningkatkan dananya tuh dari aset-aset mereka. Nah, dari situ adanya peningkatan dana dari merger tersebut. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Firna. Selanjutnya ada menciptakan sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika penggabungan antara 2 atau lebih perusahaan tersebut dapat menghasilkan tingkat skala ekonomi. Dari tingkat skala ekonomi terjadi pada saat perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan. Sebelum melakukan penggabungan usaha, agar sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan penggabungan berada dalam bisnis yang sama, karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alfarizi Ramadan. Kemudian ada meningkatkan keterampilan perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan keterampilan perusahaan ini? Yang dimaksud meningkatkan keterampilan perusahaan ini yaitu pertama, cepatnya naik daun dari perusahaan ini. Maksudnya apa? Naik daun ini bisa dikatakan dengan naik kelas. Seperti kita tahu bahwasanya bank juga memiliki kelas-kelas yang tertentu. Maksudnya kelas-kelas yang tidak tersusun, yaitu kelas 4 sebagai kelas yang paling atas. Ketika merger bank ini dilakukan oleh Bank BNI, BRI, dan Mandiri Syariah ini, maka potensi dari keunggulan meningkatkan keterampilan nilai, yaitu bisa meningkatkan kelas si bank tersebut, seperti awalnya dari kelas 3 di bank tersebut kan, kelas 3 menjadi kelas 4, dari kelas 2 menjadi kelas 3, dan seterusnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kasualis
katalis pengembangan dari keuangan syariah tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan katalis itu? Katalis ini merupakan percepatan dalam istilah. Berarti keuangan syariah ini makin dipercepat. Artinya seperti dengan kata visi misi dari Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, bahwasanya Indonesia perlu meningkatkan lagi, perlu dipercepat lagi, perlu dikembangkan lagi si keuangan syariah ini atau lembaga keuangan syariah tersebut. Apa potensi-potensinya yang dapat meningkatkan dari keuangan syariah ini atau merger bank ini? Yaitu ada potensi penghematan biaya atau penghematan operasional, seperti seharusnya di cabang-cabang ini memiliki banyak direktur, dan ketika 3 perusahaan ini digabungkan maka direktur hanya 1. Begitupun adanya penghematan keuangan ya, sama juga penghematan operasi seperti tadi direktur karyawannya seharusnya 3 di cabang Mandiri, BNI dan BRI, ini hanya memiliki 1 manajer saja ketika bank tersebut digabungkan. Dan penghematan keuangan maksudnya adalah yaitu pengeluaran dari bank tersebut bisa meminimalisir terjadinya pengeluaran atau pengeluaran biaya kan, seperti itu. Oke, mungkin cukup. Selanjutnya ada analisis atau resiko-resiko merger bank yang akan dijelaskan oleh Farda Heronisha. Dari risiko analisis merger bank, di sini ada 6 risiko. Yang pertama itu ada risiko waktu integritas, lalu yang kedua ada risiko reputasi, yang ketiga ada risiko tingkat kesehatan, lalu yang keempat ada risiko operasional, yang kelima ada risiko likuiditas, yang keenam ada risiko kredit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko waktu integritas. Proses ini mengarah kepada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan memberikan dampak atau efek terjadinya perubahan, di mana suatu proses yang dimaksud pada penelitian ini yaitu proses penggabungan dan akuisisi itu sendiri. Risiko waktu integritas ini terjadi jika penggabungan 2 atau lebih dari bank itu tidak berjalan atau tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, pasti akan menghambat prosesnya, akan bisa terjadi akan lebih lama ataupun akan lebih cepat. Kalau prosesnya lebih lama, pasti biaya yang akan dikeluarkan juga akan semakin besar. Jadi Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko reputasi pada merger bank. Karena resiko reputasi tersebut adalah memiliki suatu hal yang penting dalam perusahaan. Apabila reputasi itu baik, maka ia akan dapat mampu untuk mendongkrak perusahaan tersebut. Namun sebaliknya, apabila resiko reputasi itu buruk, akan mengurangi nilai perusahaan. Dalam banyak kejadian, resiko reputasi muncul antara lain karena adanya publikasi negatif terkait kegiatan perusahaan atau adanya persepsi negatif terhadap perusahaan tersebut. Penyebab munculnya resiko reputasi ini bisa dari mana saja, namun yang terparah jika perusahaan mengalami kasus hukum dan penyimpangan. Reputasi merupakan intangible assets yang berasal dari akumulasi tindakan, nilai-nilai, dan kinerja perusahaan secara bertahap dan dalam jangka waktu yang lama. Resiko ini mengalami ujian dari waktu ke waktu dan dapat disebabkan oleh resiko lain, yaitu resiko hukum, resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko strategi, resiko kepatuhan. Dengan demikian, untuk mengendalikan dan menjaga resiko reputasi, harus menerapkan dan menjaga resiko lainnya agar tidak mengenai perusahaan tersebut. Mungkin itu aja dari resiko reputasi. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan analisis manajemen risiko dari merger bisnis, yaitu salah satunya resiko tingkat kesehatan bank, di mana kan merger itu penggabungan antara 2 bank atau lebih. Jadi kan semua bank itu mempunyai tingkat kesehatan masing-masing. Nah, dari tingkat kesehatan dari masing-masing bank itu, jika ada salah satu bank yang tingkat kesehatannya kurang sehat,
itu dapat berdampak pada operasional bank tersebut. Jadi dalam merger bisnis itu salah satu risikonya adalah tingkat kesehatan bank itu sendiri. Dan selanjutnya ada resiko operasional pada merger bank. Bagaimana sih resiko-resiko operasional pada merger bank-bank ini? Yang pertama ada yang berkaitan dengan hukum. Artinya resiko operasional ini berkaitan dengan hukum yang membuat operasionalnya menjadi rumit, menjadi sulit, karena dalam persetujuan merger bank ini perlu disahkannya RUPS-nya. Nah, di mana RUPS ini akan dirapatkan dulu, digelar dulu, dimintai persetujuannya bagaimana pada merger bank ini disetujui atau enggak prosesnya, bentuknya, sistemnya itu bisa akan menjadi proses merger bank ini semakin lama. Kemarin sebenarnya kan pada 2020 Mei itu ternyata diulur lagi sampai sekarang kan, sampai 2020 September atau Agustus kemarin kan, atau itu belum lagi terkait dengan sistem budaya kerja, di mana Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah yang awalnya memiliki sistem kerja seperti ini, budaya kerja seperti ini. Contoh kecilnya aja masuk kerjanya, kalau misalkan BNI itu jam 8, entah itu BRI dan Mandiri jam 8:30 contoh. Nah, itu akan memakan penggelaran rapat dulu, di mana direktur akan melakukan diskusi kan, seperti itu. Semua proses ini kan memiliki visi misi. Nah, di situ pun harus merancang visi misinya, bagaimana visi misi dari 3 merger bank ini. Belum lagi kan dari sistem pemilihan kepala cabang, pemilihan direktur, pemilihan karyawan, kan pastinya tidak mungkin semua karyawan, semua pegawai di bank tersebut akan dipegawaikan ikut serta di dalam merger bank ini. Maka dari itu perlu proses yang panjang dan sistemnya mungkin akan perlu banyak memakan waktu, seperti itu. Selanjutnya ada resiko yang bisa kita pahami. Oke, selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah ketidakmampuannya bank dalam menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Likuiditas terjadi jika pada saat terjadinya penarikan uang tunai dalam skala besar oleh nasabah, tapi bank tersebut tidak dapat memenuhi permintaan nasabah tersebut. Risiko likuiditas ini juga dapat terjadi apabila negara sedang mengalami inflasi, yaitu dengan situasi inflasi tentu para nasabah akan semakin memerlukan uang tunai untuk memerlukan kehidupan sehari-harinya, sehingga menurunkan minat para nasabah tersebut untuk menyimpan uangnya di bank karena kebutuhan semakin meningkat. Likuiditas ini terjadi juga disebabkan oleh keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan uang yang telah dipinjam di bank tersebut, sehingga bank kekurangan dana atau kekurangan uang tunai untuk memenuhi permintaan nasabah tersebut. Sini saya akan menjelaskan tentang risiko kredit dalam merger bank syariah. Risiko kredit bisa muncul karena adanya kegagalan nasabah atau pihak lain, atau juga debitur dalam memenuhi liabilitas tidak sesuai kontrak. Risiko tersebut juga bisa disebut risiko gagal bayar atau penurunan rating atau risiko penyelesaian. Yang termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah yang pertama risiko konsentrasi pembiayaan, yaitu bisa muncul
dikarenakan konsentrasinya hanya kepada satu pihak saja atau sekelompok pihak yang bisa berpotensi memicu kerugian yang cukup besar. Tentunya dapat mengancam keberlangsungannya sejumlah bisnis dalam bank syariah. Yang kedua, risiko gagal bayar, yaitu dapat berdampak sangat besar yang mengakibatkan kebangkrutan kepada suatu perbankan. Dalam risiko ini terdapat sebab, yaitu debitur atau nasabah peminjam dana dengan nilai pembiayaan yang cukup besar, misalnya mencapai 30% dari total portofolio pembiayaan bank. Jika seorang debitur mengalami seperti ini, sebuah perusahaan atau sebuah kejadian gagal bayar dapat dipastikan stagnan keuangan banknya. Dalam hal tersebut juga bisa menyeret kebangkrutan bagi bank-bank lain. Nah, kesimpulan dari semua risiko-risiko yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, untuk menghindari kegagalan tujuan merger dalam meningkatkan pasang pasar, bank syariah juga perlu meyakinkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang kondusif agar kementerian, pemerintah daerah maupun BUMN menempatkan